Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Indriani Harahap. Adapun tujuan saya pada video kali ini ingin menjelaskan salah satu materi tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa baku, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya oleh dosen pengampu Ibu Junaidi MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang seresmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku memiliki sifat kemantapan, dinamis, dan kecendikiaan. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali, baik karena sesuai kebutuhan, ruang, dan waktu. Dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini lazim digunakan dalam yang pertama, komunikasi resmi, yakni dalam surat-menyurat resmi, surat-menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Yang kedua, wacan teknis seperti dalam laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Adapun ciri-ciri bahasa baku yaitu yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Dan yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contohnya, kata baku bertemu, kata tidak bakunya ketemu. Saya bertemu ayah di rumah. Saya ketemu ayah di rumah. Yang kedua, merasa. Kata tidak bakunya ngerasa. Ibu merasa bahagia. Ibu ngerasa bahagia. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, itu salah. Kata tidak bakunya itu adalah salah. Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah. Kata tidak bakunya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Di mana di situ ada penambahan kata adalah, yang menyebabkan kata tersebut menjadi tidak baku. Contoh kedua, kesempatan lain. Kata tidak bakunya lain kesempatan. Kita akan bertemu pada kesempatan lain. Kita akan bertemu pada lain kesempatan. Ciri yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit.
Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, kata bakunya bernyanyi, tidak baku nyanyi. Adik dan kakak bernyanyi bersama. Adik dan kakak nyanyi bersama. Yang kedua, bermain. Kata tidak bakunya main. Pemuda itu sangat pintar bermain catur, di mana kata tidak bakunya menjadi pemuda itu sangat pintar main catur. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi. Contohnya, tetapi, tapi, adik sudah minta maaf tetapi kakak masih marah. Adik sudah minta maaf tapi kakak masih marah. Tidak, kata tidak bakunya enggak. Ayah tidak pergi ke kantor karena sakit. Ayah enggak pergi ke kantor karena sakit. Jadi, dalam contohnya, kita dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Dan ciri yang terakhir, yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Contohnya, maju. Kata tidak bakunya maju ke depan. Naik, naik ke atas. Hadirin, para hadirin. Zaman dahulu kala. Para juri-juri. Di mana kita sudah tahu bahwa makna maju itu sebenarnya memang maju ke depan. Jadi, maju ke depan itu membuang bahasa. Fungsi bahasa baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pertama, pemersatu, kedua, penanda kepribadian, ketiga, penambah wibawa, dan keempat, kerangka acuan. Yang pertama, bahasa Indonesia baku berfungsi pemersatu, di mana bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa Indonesia baku. Yang kedua, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi menambah wibawa bangsa. Kepemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Yang keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaiannya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasikan secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku itu menjadi tolok ukur pemakaian bahasa Indonesia baku secara benar. Jadi, dapat kita simpulkan dari semua penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat 2 ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara.
Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku, dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Bahasa Indonesia juga memiliki bahasa baku dan non-baku. Bahasa Indonesia baku pada umumnya sesuai dengan pola SPOK dan biasanya dipelajari di sekolah dan digunakan pada lingkungan dan keadaan yang resmi. Begitupun dengan bahasa Indonesia non-baku. Masing-masing bahasa baku dan non-baku memiliki fungsi dan ciri yang berbeda. Baik itu bahasa Indonesia baku dan non-baku sebaiknya digunakan dan dipakai dengan benar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita terima dengan baik dan dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.